Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita bisa dipertemukan kembali di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda tercinta yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya yang mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa Kerajaan Safawiyah. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Agung Henry Mahendra, Hilya Maulidatus Sholihah, Hinda Iklimah, Muhammad Ridwan Kausar, Muhammad Wildan Fadilah, dan juga Nisa Amalia. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama adalah sejarah berdirinya Kerajaan Safawiyah, yang kedua karakteristik pendidikan Islam pada masa Kerajaan Safawiyah, yang ketiga sistem pendidikan Islam pada masa Kerajaan Safawiyah, yang keempat lembaga pendidikan Islam pada masa Kerajaan Safawiyah, dan yang terakhir adalah kontribusi Kerajaan Safawiyah terhadap perkembangan Iran modern. Untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut kepada materi yang pertama, yaitu mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Safawiyah yang akan dibahas dan dipaparkan oleh Hilya Maulidatus Sholihah. Sejarah berdirinya Kerajaan Safawiyah. Dinasti Safawi di Persia berkuasa antara tahun 1520 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawi merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya, kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berada di Ardabil, yang merupakan sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini dikenal dengan sebutan Tarekat Safawi yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din, pada tahun 1252 sampai 1334. Ada dua pendapat yang berbeda tentang asal-usul dari nama Safawi. Amir Ali berpendapat bahwa Safawi berasal dari kata Safi, yaitu gelar yang diberikan kepada nenek moyang raja-raja Safawi, yaitu Safi ad-Din Ishaq al-Ardabil pada tahun 1225 sampai 1334. Seorang pendiri dan pemimpin tarekat Safawiyah. Ia menyatakan bahwa para musafir, pedagang, dan penulis Eropa selalu menyebut raja-raja Safawiyah dengan gelar Safi Agung. Dilanjut kepada poin yang kedua, yaitu mengenai karakteristik pendidikan Islam pada masa Kerajaan Safawiyah yang akan dipaparkan oleh Muhammad Ridwan Kausar. Karakteristik pendidikan Islam pada masa Kerajaan Safawiyah. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berpendidikan tinggi dan berjasa, mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga tidak mengherankan jika tradisi keilmuan terus berlanjut di Kerajaan Safawi. Kegiatan keilmuan banyak diadakan di majelis istana seperti kajian teknologi, kesejarahan dan kefilsafatan. Pakar ilmuwan yang selalu tampil waktu itu adalah Bahar al-Din al-Syairaji Ibnu Muhammad, ahli bidang filosof, ilmu sejarah dan teknologi. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Pendidikan pada saat itu digunakan sebagai sarana pengembangan paham Syiah. Oleh sebab itu, para penguasa pada waktu itu mendatangkan para pengajar dan buku-buku serta kurikulum yang mempropagandakan paham Syiah dari Lebanon dan daerah Syiah lainnya. Dinasti Safawi ini juga membangun kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang termasuk di dalamnya pembangunan dalam bidang filsafat yang terus berlanjut hingga zaman selanjutnya. Pada periode Syah Abbas II, kemerdekaan berpikir atau liberalitas intelektual memperoleh puncaknya. Hal ini ditunjukkan dengan diberlakukannya
kebijakan toleransi, yakni toleransi bukan hanya antar sekte Syiah melainkan juga toleransi antar agama. Pada masa Abbas kedua ini, wanita memperoleh kebebasan dalam berekspresi atau memainkan perannya dalam segala bidang, termasuk dunia pendidikan. Kesejajaran para wanita pada masa ini seperti terlukiskan pada ilustrasi yang ada pada manuskrip Shahnama, puisi terpanjang sejarah dunia kesusasteraan. Selanjutnya, untuk poin ketiga yaitu mengenai sistem pendidikan Islam pada masa kerajaan Safawiyah yang akan dipaparkan oleh Miss Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Sistem pendidikan Islam pada masa kerajaan Safawiyah. Sistem dan praktik pendidikan pada masa dinasti Safawi ini secara umum didominasi oleh 3 jenis pendidikan. Pertama, pendidikan indoktrinatif sebagai kurikulum inti seluruh pusat pendidikan untuk memantapkan paham Syiah demi terwujudnya patriotisme masyarakat dalam mengabdi kepada mazhab keagamaan. Kedua, pendidikan estetika dengan memakamkan seni karya yang diharapkan mampu mendukung sektor industri dan perdagangan. Ketiga, pendidikan militer dan manajemen pemerintahan yang ditujukan untuk lebih memperkuat armada perang untuk keperluan pertahanan pemerintahan dan profesionalisme pengolahan administrasi pemerintahan. Baik, untuk poin yang keempat yaitu mengenai lembaga pendidikan Islam pada masa kerajaan Safawiyah yang akan dipaparkan oleh Agung Henry Mahendra. Kepadanya saya persilahkan. Lembaga pendidikan Islam pada masa kerajaan Safawiyah. Dalam lembaga pendidikan dinasti Safawi, sejarah mencatat bahwa sekolah dan lembaga pendidikan pada dinasti ini sebagian besar didirikan atas inisiatif kerabat kerajaan dan sebagian lainnya didirikan oleh para wartawan atau orang kaya yang dikenal dengan sebutan madrasah. Di antara lembaga pendidikan pada zaman dinasti Safawi diantaranya sebagai berikut, yaitu Sekolah Nenek Kecil Small Grandmother yang didirikan pada tahun 1645 sampai 1946 oleh Dirham Khanun, nenek dari Syah Abbas II. Yang kedua yaitu Sekolah Nenek Besar Lord Grandmother pada tahun 1647 sampai 1648. Yang ketiga yaitu madrasah yang didirikan oleh putri Syah Syafi yang bernama Maryam Begum pada tahun 1703 sampai 1704 Masehi. Yang ketiga yaitu madrasah bagi para pangeran yang berdiri pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi oleh adik perempuan Syah Hussein bernama Sarbanu. Yang selanjutnya yaitu madrasah yang didirikan oleh hartawan Mirza Khan bernama Mirza Hussein pada tahun 1687 sampai 1688. Poin yang terakhir yaitu mengenai kontribusi kerajaan Safawiyah terhadap perkembangan Iran modern yang akan disampaikan oleh Muhammad Wildan Fadilah. Kepadanya saya persilahkan. Kerajaan Safawiyah terhadap perkembangan Iran modern. Kerajaan Safawiyah berkontribusi kepada perkembangan Iran modern berupa tradisi Persia perihal sistem kerajaan yang agung, yakni sebuah sistem pemerintahan yang dibangun berdasarkan kekuatan umat atau unsur kesukaan yang utama, dan mewariskan sebuah kewenangan keagamaan Syiah yang kohesif, monopolitik, dan mandiri. Gerakan politik yang dilakukan oleh Syah Ismail dan Syah Abbas di masa kepemimpinannya dinasti Safawiyah untuk kemajuan agama Islam ialah berpolitik dalam masa kepemimpinan. Ia lebih banyak dalam perluasan wilayah sehingga dapat menguasai seluruh Iran. Juga berperan dalam membangun Syiah di Persia dengan mengundang Syekh hierarki yang merupakan fakih Syiah paling menonjol untuk menyebarkan Syiah 12, sehingga ia disebut sebagai bapak eksternalisme Syiah 12 di Safawiyah, Iran, dan Sarjana 12 pertama yang menyebar luaskan 12 doktrin Syiah dalam skala besar. Hingga saat ini Iran memiliki penduduk Syiah terbesar di dunia.